Halo teman-teman semua, perkenalkan, Saya Atika. saya Amanda. Dan saya Sarah. Kami dari kelompok 2 kelas B mata kuliah Asesmen dan Intervensi Individu. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil review artikel jurnal kami dengan topik Selective Mutism. Berikut 2 artikel yang akan kami ulas. Artikel jurnal pertama yang akan kami ulas yaitu berjudul Metode Stimulus Feeding untuk Menurunkan Gejala Selective Mutism Disorder pada Anak, yang ditulis oleh Andi Ahmad Ridho. Kemudian, artikel jurnal yang kedua yaitu berjudul Tindakan Classroom Intervention untuk Mengurangi Perilaku Selective Mutism pada Siswa Kelompok Bermain atau TK di Surabaya, yang ditulis oleh Yasir Arafat Usman. Selamat menonton dan menyimak teman-teman semua. Bab pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian pada jurnal pertama yaitu dikarenakan belum adanya penanganan yang tepat dari ortu dan guru terhadap subjek yang mengalami selective mutism, terutama saat subjek berada di sekolah, dan adanya label seperti autis, gangguan bahasa, menantang, atau kesulitan belajar sering diberikan kepada anak-anak yang mengalami selective mutism. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas metode stimulus feeding terhadap penurunan gejala selective mutism disorder pada anak. Selanjutnya yaitu latar belakang dari jurnal yang membahas tentang classroom intervention sebagai upaya untuk mengurangi perilaku selective mutism pada siswa kelompok bermain atau TK. Ada hal yang mendorong penulis melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut, diantaranya yaitu karena penanganan atau intervensi yang tidak tepat atau tidak efektif terhadap anak yang memiliki perilaku selective mutism, terutama di sekolah. Kemudian juga adanya label seperti autis, gangguan bahasa, menantang, atau kesulitan belajar juga ternyata sering diberikan kepada anak-anak tersebut. Sehingga dengan diadakannya penelitian tersebut diharapkan guru mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan guna menangani siswa yang memiliki perilaku selective mutism dengan melalui pelatihan yang telah diberikan sebelumnya, dan juga agar diketahui apakah tindakan classroom intervention merupakan langkah yang efektif untuk mengurangi perilaku selective mutism. Metode penelitian. Artikel pertama menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain single case eksperimental. Artikel kedua juga menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya. Metode yang digunakan yaitu eksperimen. Dengan rincian, pada studi tahap 1 menggunakan alat pengumpul data berupa pretest dan posttest serta observasi yang dilakukan kepada guru kelas. Sedangkan pada studi tahap 2 menggunakan checklist yang berisi perilaku selective mutism yang muncul pada siswa. Selanjutnya kita beralih ke kriteria subjek dari masing-masing jurnal. Subjek penelitian pada artikel 1 adalah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, yang mana selama 8 bulan terakhir, subjek konsisten menunjukkan gejala selective mutism mengacu pada diagnosis DSM-5. Yaitu ketika menghadapi orang lain dalam interaksi sosial, anak-anak selective mutism tidak memiliki inisiatif untuk memulai pembicaraan dan juga tidak memberikan respon ketika berbicara dengan orang lain. Pada artikel 2, terdapat 2 subjek penelitian. 2 subjek tersebut merupakan siswa kelompok bermain atau taman kanak-kanak di Surabaya yang menunjukkan beberapa perilaku selective mutism. Beberapa perilaku selective mutism ini diketahui setelah peneliti melakukan pengamatan selama 3 hari. Di antara beberapa perilaku yang mencirikan selective mutism yaitu
Yang pertama, subjek diam ketika ditanya. Kemudian yang kedua yaitu lebih senang bermain sendiri daripada bergabung dengan temannya. Selanjutnya yaitu lebih sering menggunakan bahasa isyarat ketika menjawab pertanyaan. Yang keempat, apabila menjawab pertanyaan hanya mengucapkan kata tunggal seperti iya atau tidak. Kemudian yang kelima yaitu tidak menatap lawan bicara. Dan yang terakhir, menjauhkan atau menghindar ketika didekati. Bab 4. Prosedur asesmen. Prosedur asesmen jurnal pertama ada dua, yaitu yang pertama observasi. Teknik yang dipakai yaitu observasi behavior tallying dan pedoman observasi perilaku selective mutism didasarkan pada karakteristik perilaku selective mutism yang terdapat dalam DSM-5. Teknik kedua yaitu kuesioner. Kuesioner yang dipakai yaitu Selective Mutism Questionnaire dan School Speech Questionnaire karya R. Lindsay Bergman. Kuesioner ini dipakai untuk mengukur rating scale perilaku anak yang mengalami gejala Selective Mutism. Pada artikel kedua, terdapat dua tahap asesmen. Studi atau tahap 1, guru kelas diberikan training atau pelatihan untuk mengetahui perubahan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui keefektifan proses pelatihan yaitu berupa pretest dan posttest yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang selective mutism dan classroom intervention. Kemudian, pada tahap 2, peneliti melakukan observasi di sekolah dengan menyiapkan checklist tentang perilaku selective mutism yang ditunjukkan oleh siswa untuk menentukan subjek yang akan diintervensi. Bab 5. Prosedur intervensi artikel. Metode intervensi pada jurnal pertama yang diberikan kepada subjek ialah metode stimulus feeding dengan target mengurangi timbulnya perilaku cemas yang ditampilkan subjek saat berada di sekolah. Proses intervensi ini berlangsung selama 5 sesi dalam kurun waktu 10 hari. Pada sesi pertama, peneliti berupaya membuat subjek nyaman dengan kehadiran peneliti dengan cara peneliti ikut menjemput dan datang ke rumah untuk ikut aktivitas keluarga subjek. Pada sesi kedua dan ketiga, peneliti memperkenalkan subjek pada teman-temannya. Awalnya subjek merasa malu, namun lama-kelamaan subjek dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu di sesi keempat, peneliti membawa subjek dan teman-temannya keluar kelas untuk melakukan aktivitas bersama. Dan pada sesi terakhir atau sesi kelima, di sini peneliti berupaya kembali mendekatkan subjek dengan salah satu teman kelasnya. Selanjutnya, kita membahas prosedur intervensi pada artikel 2 yang mengangkat tema classroom intervention. Pada artikel 2 ini, prosedur intervensi diawali dengan upaya yang dilakukan guru untuk memiliki ikatan emosional dengan siswa, yaitu dengan cara memanfaatkan berbagai tempat di sekolah untuk berbicara dengan siswa. Kemudian, ketika ikatan emosional telah terbangun dengan baik, langkah selanjutnya yaitu baru melakukan sebuah intervensi dengan menggunakan setting kelas agar siswa tersebut mau melakukan interaksi dengan teman-temannya. Pada pelaksanaan classroom intervention ini, guru memiliki peran yang besar dalam membantu siswa mengatasi perilaku selective mutism yang dimilikinya, di mana sebelumnya guru diberikan pelatihan guna menambah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang terkait dengan penanganan selective mutism, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat pada siswa mereka. Pada subjek yang mengalami selective mutism disorder, terdapat beberapa gejala yang muncul. Di antaranya yaitu gagal berbicara dalam situasi sosial ketika di sekolah atau tempat bermain, muncul rasa malu berlebihan, takut dipermalukan, menarik diri, dan juga menempel pada orang tua. Sehingga ketika dilakukan intervensi, orang tua juga harus mengetahui bagaimana kondisi anaknya yang mengalami selective mutism, sehingga mereka dapat memahami dan mencari alternatif penanganan yang tepat. Kemudian, berdasarkan hasil intervensi pada subjek, setelah diterapkan metode stimulus feeding, ternyata terdapat penurunan perilaku dari gejala-gejala selective mutism yang ditampakkan sebelumnya oleh subjek, di mana guru sudah mampu mengajak subjek berbicara dan subjek juga dapat berbicara dengan teman-temannya di sekolah serta terlibat
interaksi secara verbal. Artinya, penerapan stimulus fading sebagai salah satu classroom intervention terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan pada anak usia dini dan menurunkan gejala-gejala selective mutism disorder. Selective mutism merupakan salah satu gangguan pada anak yang pada umumnya dapat diamati ketika anak mulai memasuki dunia sekolah. Oleh karena itu, peran guru sangatlah besar dalam mengatasi siswa yang mengalami gangguan selective mutism tersebut, yaitu dengan menjalin ikatan dengan subjek. Dalam penerapan metode classroom intervention, terdapat 3 kolaborasi dari teknik penanganan yang bertujuan untuk mengurangi perilaku selective mutism pada anak. Yang pertama yaitu self-modeling yang dilakukan dengan menggunakan rekaman video sebagai medianya. Kemudian yang kedua yaitu fading yang dilakukan dengan menggunakan teknik pemberian stimulasi memudar kepada subjek. Dan yang ketiga yaitu reward misterius, di mana guru membuat sebuah rancangan setting khusus dalam sebuah kelas agar sasaran yang dituju yaitu subjek tepat. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang menggunakan berbagai pendekatan terbukti efektif untuk mengatasi gangguan selective mutism. Bab ke-6 hasil artikel. Hasil asesmen jurnal pertama menunjukkan adanya perbedaan perilaku subjek saat berada di rumah dan di sekolah. Di rumah, subjek bisa berbicara dengan aktif, mengekspresikan diri, dan berinteraksi sosial saat bermain. Sementara ketika di sekolah, subjek lebih sering memakai isyarat-isyarat nonverbal ketika diajak berbicara, saat diminta menjawab pertanyaan, dan saat bermain. Hasil ini menunjukkan bahwa subjek mengalami gangguan selective mutism. Kemudian hasil intervensi pada jurnal pertama menunjukkan bahwa perilaku selective mutism subjek sudah menurun, dan subjek sudah mampu berinteraksi secara aktif dengan guru maupun temannya. Hasil asesmen pada penelitian artikel 2. Rata-rata hasil pretest dan post-test yang diikuti oleh guru kelas mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan terjadi perubahan yang signifikan pada aspek pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 3 hari di sekolah dengan menggunakan alat ukur berupa checklist, peneliti mendapatkan hasil bahwa subjek menunjukkan beberapa perilaku selektif mutism yang menjadi kriteria dalam penelitian ini. Ketahui, kemampuan membaca anak-anak yang mengalami selektif mutism sulit untuk dinilai. Diketahui pula bahwa dalam pendidikannya, pencapaian prestasi tidak maksimal. Kemudian, anak-anak dengan selektif mutism memiliki gangguan sosial yang membuat ia kurang disenangi oleh teman-teman kelasnya. Untuk hasil intervensi, subjek mulai berbicara, tidak diam ketika ditanya, sudah tidak menarik diri lagi dengan lingkungan kelasnya. Perilaku menunjuk ketika menginginkan sesuatu juga sudah tidak dimunculkan lagi oleh subjek. Terdapat pula peningkatan perilaku dari yang awalnya tidak ada respon menjadi merespon. Ketika diajak berkomunikasi, subjek sudah menatap lawan bicaranya. Subjek sudah mau bersuara ketika berdoa, walaupun suaranya agak kecil. Subjek juga sudah mau bersuara ketika bernyanyi secara bersama-sama. Dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan selama seminggu dalam menerapkan classroom intervention mampu untuk menurunkan perilaku selective mutism yang cukup signifikan. Bab 8 komentar artikel. Metode intervensi pada jurnal pertama memiliki kelebihan, yaitu metode intervensi yang digunakan menghemat waktu dan terbukti berhasil menurunkan perilaku selective mutism. Sedangkan kekurangannya, metode intervensi ini membuat subjek bergantung pada bantuan peneliti untuk mendekatkan subjek dengan teman-temannya. Pada artikel 2 yang membahas tentang classroom intervention, pembahasan lebih difokuskan pada bagian intervensi daripada asesmen. Kemudian, dalam artikel tersebut juga tidak dicantumkan dasar perilaku selective mutism yang menjadi baseline, serta tidak pula disebutkan detail identitas subjek dari penelitian tersebut. Namun demikian, artikel tersebut telah memberikan informasi secara rinci terkait penentuan subjek penelitian,
yaitu dengan cara pendampingan psikologis yang dilakukan sebelumnya, menyebutkan detail perilaku subjek dan juga waktu serta proses intervensi di setiap sesinya, sehingga dapat lebih diketahui setiap perkembangan dari subjek yang mengalami gangguan selective mutism tersebut. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.